kan hanya Markus 14. sebentar menjadi manusia, tidak selama-lamanya. Kita baca Markus 14 nomor 26 ya. 62 atau data berapa itu? 62 ya, 1462 kita baca ya teman-teman ya, supaya didengarkan. Markus 14 62. Markus 14. Iya, Markus. nomor 62. Tunggu dulu pelan-pelan. Iya, pelan-pelan begini. Markus 14 Nomor 62. nomor 62. Iya. Di Taman Getsemani. Ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Baca makin nomor 62-nya. Ini kan Yesus di hadapan mahkamah agama, nah perikopnya. Iya, baca Jawab makin. Yesus, akulah dia. Ah. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Ah. kuasa Anak manusia. di tengah-tengah awan-awan di langit. Itu anak manusia dulu di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Anak Ini apa kan di situ? itu menjelaskan kepada penghakiman pada saat itu waktu Yesus ditangkap. Dia di situ sebagai apa, Bang? Anak Yesus manusia. Anak manusia. Anak manusia. Berarti dia di langit, di surga sebagai apa? Anak manusia atau apa? Anak manusia itu identik dengan anak Allah. Anak manusia itu identik dengan anak Allah. Kalau simbolnya Yesus itu, baik dia anak manusia maupun dia anak Allah tetap sama di hadapan Yesus. Yang ngajari siapa? Yang ngajarkan begitu siapa? Ya, namanya memang begitu. Memang itu inilah yang saya bilang pada Yesus. Inilah yang saya bilang, Bang, yang mengajarkan abang itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Anak Allah, begitu. Di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah? Adakah? Nah, aku dan Bapa kan satu. Ya, beda lagi tuh. Iya, namanya kan dia menjadi turun ke bawah, menjadi. Tidak ada toh? Tidak ada pengakuan Yesus aku adalah anak Allah, nggak ada kan? Ada, hanya Di kan mana dalilnya? Ayo. terlalu banyak, jadi saya tidak bisa buka. Bayangkan saja, Bang, bayangkan dulu. Waktu Yesus itu dihakimi oleh imam besar pada saat itu di dalam Matius 26. Imam berkata begini, demi Elohim yang hidup, katakanlah wahai Yesus kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Tuhan atau bukan? Apa jawab Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Maha Kuasa yang datang di atas awan-awan di langit. Yesus mengatakan dia anak manusia kok. Apakah kamu anak Allah? Bukan. Saya anak manusia. Dia tidak bilang bukan. Dia tidak bilang bukan. Dia akan bilang, tetapi kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi kamu akan melihat. Kamu akan melihat anak manusia, bukan anak Tuhan. Itu jawaban Yesus tadi. Yesus jawabannya akan tetapi. Ketika kamu dia telah ditanya, mengatakannya. Ketika dia ditanya begitu, dia kan Yesus menjawab, kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi. Nah, begitu. Iya, kamu sudah mengatakannya. Akan tetapi kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Artinya Yesus mengatakan dirinya sebagai apa di situ? Anak Tuhan atau anak manusia? Anak manusia itu karena bisa turun ke bumi. Nah, itu kan tafsirannya abangku ini. Itu kan tafsiran abang. Kan asalnya dia Allah. Di bumi Anda katakan anak manusia. Lo duduk di sebelah kanan Bapa itu bukan di bumi lagi, tapi dia mengatakan dirinya sendiri anak manusia akan duduk di sebelah. Yesus itu disebut anak manusia karena pada saat dia masih ada di bumi. Lah, itu sudah di surga, Bang. Di anak manusia. Dia kan bicaranya pada saat itu di bumi. Kamu dia akan melihat kepada orang-orang banyak. Abang, karena kan dia disebut sebagai anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia duduk. Kalau dia bilang aku anak Allah, nanti dia dilempari. Mati bija. Masa ada Tuhan takut dilempari batu? Iya, itu kan namanya Tuhan Yesus juga pakai apa namanya? Sembarang kita bilang, nah lempar kita nanti orang itu kalau sembarang kita bilang. Seperti waktu dia didesak untuk bikin anggur. Orang kita bilang Bang, pitik anak-anai. Pitik anak-anai joren nanjo nggak pernah kule. Dia kan Yesus mengatakan,
kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah Iya. kanan yang maha tinggi. Memang pada saat Yesus kan ada di bumi dia. Oke, Jadi dia Paeng. masih anak manusia. Oke, Paeng. Kubacakan Nah, Ki Paeng kamu satu juga. dalil. Di ku kasih Ki satu dalil. Nah, kita artikan sama saya. Saya Nah. lagi yang bertanya. Masa kita terus yang bertanya? Anda berkaitan dengan ini satu pi 1 menit saja. Tapi yang lain clear toh, clear yang lain. Ini masih ada kaitannya ini. Kan Intinya tadi yang kan Yesus tahap-tahapan. mengatakan, Yesus Tunggu dulu. mengatakan, Yang tahapan yang kita bicarakan yang lewat ini kan clear toh. di dunia dia manusia, ternyata duduk di langit di sampingnya Tuhan, anak manusia juga. Apanya pi? Tidak. Loh, Bukan itu dalilnya tadi. Enak menjual. Oke, kalau saudaraku menyangkal itu 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dalam keadaannya yang sebenarnya Yesus ini apa? Tuhan atau manusia? Maksudnya 1 Yohanes apa tuh? 1 Yohanes ya? Iya, 1 Yohanes 3. Sudah bicara itu kan Yesus sudah ada di surga pada saat itu. Iya, cocok. Mi, di sini dikatakan, anak-anakku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata keadaan kita nanti. Ada Tetapi keraguan. Itu ada keraguan. tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita Ya. akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab Ya. kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Nah, Yesus ini sesungguhnya apa sih dalam keadaan yang sebenarnya dia ini apa? Manusia Kalau atau Tuhan? dalam keadaan sesungguhnya itu kalau dari awalnya kan dia asalnya dari Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Berarti sesungguhnya Yesus itu Tuhan. Iya. Berarti kita juga Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Sama seperti kan namanya sama. Mirip. Mirip. Kan kalau misalnya Bang Cuma kata begini, Mati bija. kayak Tuhan kau salia, kan begitu sama gitu. Ini di Kanada yang ketika Begitu, kita akan betul, melihat betul, Yesus Tuhan. dalam keadaan yang sesungguhnya, dan dalam keadaan sesungguhnya itu kita Sesungguhnya akan dia sama Tuhan. seperti Yesus. Sesungguhnya dia Tuhan. Kita akan Sebenarnya sama itu seperti Tuhan. Yesus. Berarti Sama Yesus itu ini berarti mirip, identik, mirip. berarti Yesus ini sama seperti kita. Kalau Yesus Tuhan berarti kita juga Tuhan. Tapi kalau Yesus manusia, benarlah karena kita juga manusia. Itu betul. Beda Bantasi. lah. Walaupun misalnya kita katakan sama-sama manusia, beda Yesus. Yesus kan tidak berdosa. Iya mati mija. Berdosa mi Yesus, Deng. Mana ada dosanya Yesus? Semua dosanya orang diam pikul ki kawan saya. Iya memang. Iya. Maksudnya, Berarti dia punya yang dosa. yang Seluruh bisa dosa. menjadi penebus dosa adalah orang yang tidak berdosa. Seluruh dosanya orang Kristen ditanggung Yesus, betul? Bukan hanya orang Kristen, seluruh dunia. Baik, kita tamu, saya tomo yang tanggung dosa aku, saya jamin ya Yesus, kasihan Cuma kan. begini. Sekarang begini, Anda mengatakan Yesus tak punya dosa. Ya. Jadi kemana itu dosa-dosanya orang Kristen yang ditanggungnya? Hah? Kemana? Sudah dimatikan. Sudah turun ke dalam kerajaan Tidak maut. bisa, Deng, tidak bisa. Di dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dan akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Orang benar masuk surga, orang salah masuk neraka. Gak ada Belum itu. tentu. Nah, jadi kalau dosa-dosanya orang Kristen semuanya dikumpulkan di Yesus, berarti Yesus harus menanggung dosa. Di mana perginya orang menanggung dosa? Di neraka. Tanggung di kayu salib, sudah itu sudah lewat. Mati meja. Yesus lewat, mati di atas salib itu untuk nebus tauran, bukan untuk nebus dosa. Balas ya anak-anak kepunakamannya. Itu sudah lewat Nanjo. Aduh. Kira, terus kalau diskusi begini daripada yang lain itu, aduh, bagaimana? Iya, cocok Deng, cocok. Artinya begini, kita kan walaupun diskusi begini, tapi kita masih ceria, masih ketawa. Iya, cocok. Hah? cocok. Bagaimana? Iya. Tidak cocok nah sama-sama jadi selatan. Iya nyamin tung tak aku. Dede tahu jago nah. Iya. Orang bilang di bawah. Begitu nih memang, Deng. Begitu. Iya, cocok. Kita tinggal kita saja yang masing-masing bagaimana sesuai dengan anunya kita, kepercayaannya kita, toh? Oke, cocok. Iya, Ya. bosku.
Nah, terus bolehkah saya bertanya juga ini? Boleh, Bu. Pasti boleh. Masa tidak Nah, bisa? iya, oke deh. Hmm, Begini, apanya? saya sudah baca ini Al-Quran, saya sudah baca terjemahannya itu semua dari awal sampai akhir. Cara sedikit. Iya, terus? Tapi kan saya tidak tahu bahasa Arab, hanya terjemahannya saja. Iya. Terus saya tidak menemukan itu istrinya Adam Hmm. di dalam Al-Quran. Memang betulkah itu? Tidak ada memang. Ada. Kata Hawa. Oh, namanya. kalau kata Hawa itu tidak ada. Itu dia. Kan istrinya Adam itu kan namanya Hawa. Iya. Kenapa Iya. dikatakan di hadits ada? Bukan di Al-Quran saya tanya ini. Di Al-Quran tak ada, nggak ada. Nggak ada Kenapa disebut. bisa tidak ada itu di? Karena Al-Quran itu bukan buku biografi untuk menceritakan tentang orang per orang. Oh, bukan. Karena kan di sini punya peran, Hawa itu kan punya peran. Iya. Perannya itu justru karena lewat dialah maka manusia itu berdosa. Mati meja. Fitnah mising itu? Kan dia mengambil itu buah pohon. Fitnah itu, Deng. Yang menyebabkan Adam berdosa itu iblis. Mati meja. Hawa ini kita bicara Hawa. Iya, Hawa itu Jadi bukan Hawa lah penyebab. yang mengambil buah itu dan diserahkan kepada Adam. Penyebabnya itu iblis, bukan Hawa. Iya. Hawa itu cuman korban, kasihan. Itulah maksudnya kita lihat dari perannya dia, peran. Iya, terus? Nah, karena dia berperan di situ, katakanlah dia korban, harusnya kan ada tertulis namanya dia, masa tidak? Tidak dikatakan, tidak disebutkan kemudian bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan ada ayat yang berbicara mengenai Hawa, nggak ada. Tapi berbicara mengenai istri Nabi Adam alaihissalam ada. Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya? Siapa istrinya Adam? Istrinya Adam di Al-Quran itu tidak disebutkan, di hadis disebutkan namanya Hawa. Nah, sedangkan Terus dari hadis siapa yang dari mana tahu kalau hadis bilang sebutkan itu? Kan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan mendapat wahyu dari Allah. Jadi yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang perlu diketahui di sini adalah bahwa penyebutan kata Hawa di dalam Al-Qur'an itu banyak. Tapi berbicara mengenai syahwat, berbicara mengenai nafsu. Berbicara mengenai hawa nafsu. Contoh misalnya dalam Al-Quran. Contoh nih ya, saya bacakan di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mana itu ya? Salah satunya mungkin. Jadi jangki suruh buka, saya tidak anu. Ndaji. Saya cuma saya cuma hafal-hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin ya, itu dia. Jadi di situ ada kata ahwa. Ini berbicara mengenai hawa, artinya nafsu, hawa nafsu. Jadi selalu berbicara mengenai hawa nafsu. Seperti itu ya, adik-adik ya. Ketika berbicara mengenai hawa nafsu, berarti berbicara mengenai sesuatu yang membuat orang tertarik dengan syahwat. Qul inni nuhitu an a'badan ladzina tad'una min dunillah kulla attabi'u ahwa'akum. Nah, berbicara mengenai hawa di situ, hawa nafsu artinya nafsu. Jadi hawa itu identik dengan nafsu. Adam ketika kemudian digoda oleh iblis, dia tidak bernafsu. Tapi ketika kemudian perempuan ini yang didatangi untuk mengajak makan buah itu, perempuan ini bernafsu. Berarti dia ada keinginan, ada hasrat. Maka dikatakan hawa nafsu dalam bahasa kita. Bahasa Al-Quran juga mengatakan begitu. Tapi tidak disebut namanya istrinya itu sebagai Hawa di dalam Al-Quran. Hanya hadis Rasulullah yang kemudian menjelaskan bahwa nama istrinya itu adalah Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan